Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nur Yakin Mada Channel. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, di sini nanti kita akan mempelajari cara-cara untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak tipe 1. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3 tipe. Tapi untuk yang kita bahas pada video kali ini hanya tipe yang pertama saja. Agar kalian bisa memahami tentang cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, silahkan diperhatikan benar-benar video pembahasan ini. Selamat belajar. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu menerima video terbaru dari saya. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang kita bahas di sini adalah tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib SMK kelas 10. Jadi ya, pada video kali ini yang kita bahas adalah pertidaksamaan nilai mutlak tipe 1. Tipe 1 itu adalah pertidaksamaan yang di sebelah kiri tanda pertidaksamaan itu berupa nilai mutlak, yang di sebelah kanannya berupa konstanta. Di sini nanti untuk tipe 1 ada dua bentuk. Yang pertama, nilai mutlak dari fx itu nilainya kurang dari A. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari fx nilainya lebih dari A, dengan ketentuan atau syarat bahwa A itu nilainya harus positif atau lebih dari 0. Nah, untuk bentuk yang pertama, penyelesaiannya seperti ini. Jika nilai mutlak dari fx itu kurang dari A, maka fx itu berada pada di antara negatif A dan positif A. Sedangkan untuk nilai mutlak dari fx lebih dari A, maka fx itu kurang dari negatif A atau fx lebih dari positif A. Berikut kita bahas untuk contohnya. Contoh yang pertama, ini bentuk yang pertama tadi juga ya. Nilai mutlak dari 3 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 1. Jadi bentuk yang pertama tadi sudah kita bahas. Kalau nilai mutlak dari fx itu kurang dari A, nah, kemudian A-nya ini kan tadi syaratnya A-nya positif ya. Di sini kita A-nya adalah positif 1. Oke, udah memenuhi. Maka nilai fx-nya itu berada di antara negatif A dan positif A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba kita selesaikan soal ini. Jadi seperti ini ya. Fx-nya adalah 3 dikurangi 2x. Nah, berarti 3 dikurangi 2x itu di antara negatif 1 dan positif 1. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 3 ya. Ketiga ruas ini berarti ya, ada 3 ruas. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Kita kurangi 3 sehingga diperoleh negatif 1 dikurangi 3. Kemudian yang tengah 3 dikurangi 3-nya habis 0. Kemudian tinggal sisa negatif 2x. Yang kanan 1 dikurangi 3. Hasil penyederhanaannya adalah seperti ini. Negatif 2x di antara negatif 4 dan negatif 2. Nah, langkah berikutnya yang kita carikan x-nya ya, penyelesaiannya itu adalah nilai pengganti x. Nah, biar yang tengah tinggal x saja, berarti semuanya kita bagi dengan negatif 2. Di sini lebih mudah mungkin kalau kita garis ini dibagi negatif 2. Berarti negatif 4 dibagi negatif 2, ketemunya 2. Negatif 2x dibagi negatif 2, positif 1x. Kemudian negatif 2 dibagi negatif 2 adalah positif 1. Nah, di sini karena pembaginya adalah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik arah. Seperti ini ya. Nah, ini pada dasarnya sudah selesai. Kita tinggal menuliskan bagaimana himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Himpunan penyelesaiannya atau disingkat HP itu adalah X. Dengan X-nya itu di antara 2 dan 1. Positif 2 dan positif 1. Nah, tapi ini bentuk yang kurang lazim ya. Tidak begitu umum dipakai. Nah, kita balik yang lebih umum digunakan yaitu adalah yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Jadi X di antara 1 dan 2. Demikian. Untuk soal yang pertama sudah selesai. Clear? Sekarang bentuk yang kedua atau soal yang kedua.
nilai mutlak dari 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 5. Oke, yang sebelah kirinya nilai mutlak, yang sebelah kanannya bilangan positif. Nah, kemudian ini pertidaksamanya adalah lebih dari. Nah, ini berarti bentuk yang kedua tadi. Kalau ada nilai mutlak dari fx lebih dari a, maka penyelesaiannya atau kemungkinan di sini adalah fx itu nilainya kurang dari negatif a, atau yang kedua adalah fx itu lebih dari positif a. Dengan demikian, dengan rumus itu kita masukkan. Jadinya 2x ditambah 1 itu adalah nilai fx-nya, nilainya kurang dari sama dengan negatif 5, atau ya kita pisahkan begini pembahasannya, atau 2x ditambah 1 nilainya lebih dari sama dengan positif 5. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 5, berarti 2x ini kirinya kurangi 1, kanannya juga dikurangi 1 gitu ya. Kita kurangi 1, berarti hasilnya adalah 2x kurang dari sama dengan negatif 5 dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan jadinya 2x kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah x, berarti 2-nya harus hilang. Biar hilang atau habis, berarti kita bagi 1. Kiri dibagi 1, 2x dibagi 2 ya. Kita bagi 2. 2x dibagi 2, 1x. Kemudian negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Tapi karena di sini pembaginya adalah bilangan positif, positif 2, berarti tandanya tetap tidak berbalik arah. Yang sebelah kiri selesai. Sekarang kita lanjutkan yang sebelah kanan. Ya, sama ya, seperti yang sebelah kiri tadi. Berarti 2x ini sama-sama hasil pengurangan ini ya. Ini dikurangi 1. Hasilnya adalah 2x lebih dari sama dengan 5 dikurangi 1. Kita sederhanakan di sini. Berarti jadinya 2x lebih dari sama dengan 5. Nah, dengan demikian, ini kita bagi 2 juga, sederhanakan, kita bagi 2, maka hasilnya adalah x lebih dari sama dengan 4. Nah, ini berarti sudah selesai juga. Kita tinggal menuliskan kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari sama dengan 2. Demikian. Ini sudah selesai bentuk yang kedua. Kita beri contoh lagi untuk bentuk yang lain. Nomor 3, soal yang ke-3, 4, dan 5. Garis dulu. Berikutnya, kita kerjakan yang nomor 3. Sesuai dengan definisi, nilai mutlak itu ya, yang sudah kita ketahui bersama, nilai mutlak itu atau bilangan kalau berada di dalam kurung nilai mutlak, maka jawabannya atau hasilnya adalah atau selalu positif, gitu ya. Kita jadikan pedomannya itu. Berarti x dikurangi 2 itu pasti positif, ya. X dikurangi 2 dalam nilai mutlak dalam kurung mutlak, berarti jawabannya itu pasti positif atau 0, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang yang diminta di sini kan di soalnya kurang dari sama dengan 0. Berarti antara soal yang kurang dari ini dengan yang didefinisinya lebih dari, itu kan berarti tidak sesuai. Berarti soal ini yang memenuhi dari definisi nilai mutlak itu kan hanya sama dengannya saja, gitu ya. Yang kita kerjakan tinggal sama dengannya saja. Berarti tinggal x dikurangi 2 nilainya sama dengan 0. Ketemu x sama dengan 2. Udah selesai di sini. Ya, kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Kemudian yang nomor 4. Sama juga kita pakai konsepnya tadi, definisi dari nilai mutlak atau sifat dari nilai mutlak. Nah, ini nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang diminta di sini adalah lebih dari 0. Berarti pas sama dengan 0 kan juga tidak boleh. Berarti di sini yang memenuhi hanya lebih darinya saja. Nah, tapi kalau kurang dari 0 kan nilai di dalamnya, yang di dalam nilai mutlaknya, x dikurangi 2 kan boleh juga negatif. Kalau kita masukkan ke dalam kurung kan jadinya juga positif gitu ya. Berarti ini yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh hanya x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, itu tidak boleh. Kalau nilainya dia sama dengan 0, berarti kan akhirnya ya sama dengan 0 itu tadi. Ya, nilai mutlak dari 0 kan tetap 0. Jadi tidak memenuhi soal. Jadi yang memenuhi hanya x dikurangi 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Boleh lebih dari 0, boleh kurang dari 0, tapi tidak boleh. Atau dalam matematika simbolnya berarti tidak sama dengan 0 seperti ini.
Langkah berikutnya ini kita tambah 2 ya. Kita hilangkan negatif 2 di kiri. Berarti ini kita tambah 2. Hasilnya berarti yang kiri X saja, yang kanan 0 tambah 2 berarti hasilnya adalah X tidak sama dengan 2. Jadi mudah penyelesaiannya adalah X tidak sama dengan 2. Oke, ini selesai. Sekarang masuk ke yang terakhir, soal yang terakhir. Sama juga tetap kita gunakan definisinya tadi. Di sini nilainya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Yang ditanyakan di sini adalah lebih dari negatif 1. Nah, kalau ini kita masukkan nilainya sama dengan 0 kan juga sudah memenuhi soal ini. Kemudian apalagi kalau kita masukkan ini nilainya lebih dari 0, lebih masuk sini lagi juga gitu ya. Dengan demikian penyelesaiannya ini tidak perlu kita hitung penyelesaiannya karena semua memenuhi, berarti jawabannya adalah setiap X ya, ini seperti huruf A kebalik, ini namanya bacanya adalah setiap atau semua X dengan X adalah elemen bilangan real, itu memenuhi. Oke, demikian untuk pembahasannya. Sekian untuk pembahasan hari ini. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Bisa dipahami ya? Jika masih kurang memahami, silahkan putar ulang video yang sudah kalian saksikan tadi. Kemudian kalau sudah, bisa kalian lanjutkan lagi mata pelajarannya pada materi yang berikutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak yang tipe 2. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.